Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diok Febian Waalaikumsalam dari warahmatullahi kelompok wabarakatuh. 1 akan Waalaikumsalam. mempresentasikan tentang diskusi yang kemarin. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Adira, yang kedua ada Askia, yang ketiga ada Aisyah, yang keempat ada Dwi, saya sendiri, yang kelima ada Dwiki, yang keenam ada Ika Gazwan. Vlog guys. Di sini kita akan membahas materi tentang kepanitiaan. Apa itu pengertian kepanitiaan? Silakan Adira boleh dibaca. Kepanitiaan adalah sekumpulan individu yang dipilih untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu dalam suatu acara yang direncanakan oleh suatu organisasi. Terima kasih. Oke, sama-sama. Taruh. Dan yang kedua ada isi anggota dari kepanitiaan. Silakan Gazwan membaca dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gazwan Gazwan dari kelompok 1. Saya akan membacakan isi presentasi yang berisi anggota dari kepanitiaan. Yang pertama ada ketua, dan kedua ada wakil, yang ketiga ada sekretaris, keempat ada bendahara, kelima ada seksi dana usaha, dan yang keenam ada seksi perlengkapan dan transportasi, dan ketujuh ada seksi keamanan, dan ke-8 ada seksi publikasi dan atau humas, 9 ada seksi konsumsi, 10 ada seksi dekorasi, 11 ada seksi tata suara, 12 seksi acara, 13 seksi penerima tamu, dan 14 seksi dokumentasi, yang ke-15 seksi kesehatan, dan yang terakhir seksi operasional umum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini juga ada tugas-tugas dari masing-masing anggota kepanitiaan. Yang pertama ketua. Ketua yang pertama membuat proposal serta mengurus perizinan. Yang kedua memantau kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing seksi atau bisa juga disebut dengan controlling. Yang ketiga mengarahkan secara umum yang akan dilaksanakan oleh seksi. Yang keempat membuat konsep pengambilan keputusan serta mempertanggungjawabkan tugas-tugas secara umum yang dilaksanakan oleh semua seksi. Yang kelima, membagi tugas kepada setiap koordinator seksi. Yang keenam, menambahkan anggota panitia baru. Yang kedua, ada wakil ketua. Wakil ketua tugasnya melaksanakan tugas ketua apabila ketua tidak dapat melaksanakan fungsinya. Terus mendampingi atau membantu mengatasi pekerjaan ketua. Yang ketiga, menjalankan instruksi dari ketua panitia. Yang keempat, memantau kinerja setiap seksi. Terus yang ketiga ada sekretaris. Sekretaris bertugas sebagai mendampingi kegiatan ketua. Yang kedua, mengerjakan secara administratif mengenai hal-hal yang harus dicatat atau diolah secara administratif. Yang ketiga, melakukan pencatatan segala keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh ketua hasil musyawarah. Yang keempat, mengurus surat-surat baik formil maupun non-formil yang dibutuhkan dalam pergelaran. Yang kelima, membuat laporan kegiatan sebelum dan sesudah penyelenggaraan. Yang keempat, ada bendahara. Bendahara tugasnya menampung, menyimpan, membukukan uang yang ada. Terus mengeluarkan uang yang dibutuhkan dalam pembiayaan yang telah disetujui oleh ketua. Dan bertanggung jawab terhadap keuangan yang dipegang untuk pementasan. Dan membuat laporan hasil keuangan, terus memegang seluruh bukti pengeluaran. Yang kelima ada seksi dana usaha. Yang pertama mencari alamat donatur yang sering membantu. Yang kedua menjalankan sumbangan iuran wajib dan sukarela kepada semua anggota panitia dan simpatisan. Yang ketiga mencari dan
mencari dana yang dibutuhkan dengan cara-cara yang baik, relevan, terjangkau, dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Yang keenam ada seksi perlengkapan transportasi. Yang pertama, menyediakan sejumlah perlengkapan yang dibutuhkan. Kedua, menginventarisir segala perlengkapan yang dibutuhkan. Terus yang ketiga, menyediakan alat tenaga untuk transportasi yang diperlukan. Yang keempat, mencari tahu semua kebutuhan para seksi. Yang kelima, mendata dan mencatat semua peralatan yang berupa pinjaman. Yang ketujuh ada seksi keamanan, yaitu menjaga peralatan dan perlengkapan kesekretariatan, menjaga keamanan pada saat kegiatan usaha dana atau pertandingan, mengamankan pelaksanaan pergelaran dari sejak persiapan sampai selesai, menghubungi atau mencari bantuan keamanan aparat sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ke-8 ada seksi publikasi atau humas, mengusahakan tempat pelaksanaan kegiatan perlombaan dan tempat acara kegiatan. Terus menyampaikan informasi kepada publik bila diperlukan. Terus ada mempublikasikan acara yang akan dilaksanakan dengan berbagai cara-cara yang memungkinkan. Yang kelima, boleh dilanjut. Yang ke-9, seksi konsumsi. Menghandle segala macam urusan stand makanan, minuman, jika hal itu diadakan. Yang kedua, menyiapkan konsumsi untuk semua panitia. Yang ketiga, menyiapkan konsumsi yang dibutuhkan sesuai dengan anggaran yang ada. Yang keempat, menyajikan barang konsumsinya kepada hadirin sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 10. Seksi dekorasi. Yang pertama, menyiapkan dekorasi ruang dan panggung yang akan digunakan untuk acara pementasan. Yang kedua, menentukan dekorasi acara. Yang ketiga, menentukan dekorasi panggung. 11. Seksi tata suara. Yang pertama, mengatur sewa menyewa sound system. Yang kedua, mengatur suara dan volumenya. Yang ketiga, menyediakan mikrofon cadangan. Yang keempat, mengatur sistem suara sesuai dengan kebutuhan. 12. Seksi acara. Mengatur, memimpin semua jalan kegiatan, menyiapkan pengisi atau pemateri acara tersebut, menyiapkan juri dan kelengkapannya, mengatur waktu, tempat, dan membagi tugas masing-masing anggota saat acara, membuat konsep acara yang membuat pihak pembawa acara mantap, mengkoordinasi pihak yang beroperasi pada saat acara dilaksanakan. 13. Seksi penerima tamu. Mempersilakan tamu yang datang, memberikan snack kepada tamu, menerima dan mengarahkan tamu ke tempat yang telah disediakan, menyediakan daftar hadir tamu, dan melayani informasi tamu, menyiapkan tempat tamu dan menata ruang tamu. Ke-14 ada seksi dokumentasi. Menyiapkan alat dokumentasi sesuai dengan kebutuhan, mendokumentasikan setiap peristiwa yang dianggap perlu, mengedit hasil liputannya supaya diperoleh hasil yang bagus dan tidak mengecewakan. Yang 15 ada seksi kesehatan, bersiaga penuh di area lokasi, memberikan pertolongan pertama kepada hadirin yang mengalami kecelakaan atau sakit. Yang ke-16 ada seksi operasional umum, membantu seksi-seksi lain dan membantu mengatasi kesulitan yang dijumpai oleh seksi-seksi dalam. Dan selanjutnya ada tujuan dibentuknya panitia dalam. Selanjutnya ada tujuan dibentuknya panitia dalam suatu acara. Boleh Dwi Ki Gilang baca? Gilang kami persilakan masuk. Tujuan dibentuknya panitia dalam suatu acara. 1. Untuk mensukseskan tujuan dari suatu program. 2. Mengorganisasikan sesuai dengan kebutuhan. 3. Agar kegiatan bisa dipertanggungjawabkan. 4. Mengatur suatu acara dan membentuk susunan acara agar acara berjalan sebagai mestinya. 5. Dapat memudahkan orang-orang yang akan membuat acara karena terbantu oleh banyak orang. 6.
dan juga kepanitiaan ini berfungsi untuk melatih tanggung jawab seseorang. Deh. Gilang, terima kasih. Terima kasih. Iya, sama-sama. Dan ada juga fungsi kepanitiaan dalam sebuah pameran. Boleh dibaca? Dibacakan boleh. Siapa? Fungsi kepanitiaan dalam suatu pameran itu agar kegiatan pameran bisa terstruktur dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dan juga dia untuk melancarkan suatu acara agar dapat berjalan dengan baik dan memperkecil masalah yang tidak jarang dialami dalam pameran. Allah. Oke, makasih. Terus, yang kedua, kita akan membahas materi tentang proposal. Apa itu proposal? Boleh dibaca pengertian proposal, Aisyah? Saya. Aisyah. Oh, ya, saya Gajuan. Bentar. Raisa, kami silakan. Aisyah. Proposal ialah latar belakang pameran, dasar acuan kegiatan pameran, tujuan pameran, hasil dan dampak pameran yang diharapkan, tema pameran, waktu dan tempat, tata tertib, dan lain-lain. Dan di sini juga ada tujuan dan fungsi proposal. Boleh dibaca? Tujuan proposal. Ya. Tujuan proposal itu memperoleh bantuan dana, memperoleh dukungan ataupun sponsor, dan memperoleh perizinan. Ada juga fungsi proposal, boleh dibaca. Wiki. Fungsi proposal dalam pameran untuk membuat rancangan secara berarti terkait rincian acara di dalam suatu file atau data yang tersusun secara sistematis. Dan ada juga tahapan dalam membuat proposal. Tahapan membuat proposal boleh dibaca, Gajuan. Gajuan nih. Tahapan dalam membuat proposal. Tahapan pembuatan proposal merupakan laporan yang isinya mengenal rancangan kegiatan suatu pameran. Lagi? Gak ada, terima kasih. Dan yang terakhir, adapun isi di dalam proposal, yaitu pertama latar belakang, yang kedua tema, yang ketiga susunan panitia, yang keempat anggaran biaya, yang kelima jadwal kegiatan, yang keenam penutup. Kurang lebihnya dari kelompok 1, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.